Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Menjaga Orang Dalam Kebenaran. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 15 sampai 17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Saudara-saudari terkasih, masih di dalam doa, Tuhan Yesus juga selanjutnya berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa dalam firman pada hari ini menunjukkan bagaimana cara Yesus menjaga para murid di dalam kebenaran, yaitu dengan memberitakan firman Allah dan sukacitanya melalui perbuatan pribadi yang selaras. Di samping mengkomunikasikan iman dan bertindak sesuai iman yang disampaikannya, Tuhan Yesus juga mendoakan para murid agar Allah melindungi mereka daripada
yang jahat. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang gadis sederhana yang rajin berdoa dan bekerja. Kesederhanaan dan fokus hidupnya, kontribusi perannya memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekitar. Namun demikian, tidak semua orang senang kepadanya. Atasan dan senior yang merasa tersaingi, bahkan kemudian membenci dan kerap mencari-cari kesalahannya. Menghadapi perundungan tersebut, sang gadis tidak menunjukkan sikap marah, melainkan respek dan bekerja lebih fokus untuk melayani kebutuhan lingkungan. Sampai pada akhirnya diketahui bahwa sang gadis mengidap penyakit langka dan tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Banyak orang yang merasa kehilangan, terutama atasannya. Sang atasan sadar bahwa ia telah berdosa karena merasa iri hati dan bertindak tidak adil kepada gadis tersebut. Jauh di dasar hatinya, atasan itu mengakui bahwa penyebabnya iri hati ialah karena sang gadis menunjukkan kesalehan dalam beribadah, bertutur kata, dan bertindak kepada sesama, serta bekerja sepenuh hati melayani orang lain. Kekuatan iman yang ditunjukkan tidak hanya melalui perkataan dan ritual keagamaan, melainkan juga melalui perbuatan sosial dan perilaku kerja yang nyata. Memang sungguh menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudari terkasih, walaupun mengalami perundungan, namun sang gadis tetap bersikap respek dan mendoakan atasan maupun senior yang telah menyakitinya. Berkat doa sang gadis, hawa nafsu iri hati berhasil lepas dan tidak lagi membelenggu mereka. Sebaliknya, hati mereka menjadi terbuka menerima rahmat pertobatan dan kesadaran. Konsisten perbuatan baik, selaras iman dan doa sang gadis, turut menjaga atasan dan seniornya kembali berada pada jalan kebenaran. Meskipun perilaku sang gadis yang selaras dengan teladan hidup Tuhan Yesus tersebut tampaknya sederhana, namun belum tentu mudah untuk langsung dilakukan. Bahkan seringkali rintangan hati terasa berat dikalahkan. Seperti yang dialami oleh seorang anak yang merasa kecewa kepada ayahnya, karena perbuatan ayah tidak sejalan dengan ajaran kebaikan yang diajarkan kepadanya. Jujur kepada diri sendiri, mengambil jarak untuk sementara waktu, serta tetap respek, mendoakan akan menyembuhkan luka. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya terus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami di dalam kebenaran, melalui firman yang Kau ajarkan, melalui perkataan maupun perbuatan, juga melalui doa kasih-Mu selalu. Bimbinglah kami untuk tekun belajar mengikuti jejak hidup-Mu, ya Tuhan. Ajarilah kami mencintai Allah lebih dari segala, mencintai sesama seperti diri sendiri, serta senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah
yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.